perkenalkan, nama lengkap saya Victoria Nur dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus di Kupang Sumber. Di sini saya akan membawakan sebuah renungan dari Injil. Tetapi sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 22 sampai 4. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekuku atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus di atasnya, dan kepadanya lah telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyebut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan Bapa serta Ibu-Mu amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan pembantaian. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 70 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang hal itu kepada semua orang yang menantikan keselamatan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dikatakan menurut Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kisah karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan yang saya bawakan, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapan." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan dalam Yosef dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Allah. Pada suatu sisi, mereka memenuhi hukum Taurat di mana semua anak laki-laki harus dipersembahkan atau dikuduskan bagi Allah. Maka, selain menguduskan Yesus, Yosef dan Maria juga membawa kurban persembahan, yaitu sepasang burung ketutur atau 2 ekor burung merpati. Pada sisi yang lain, sebenarnya Yesus datang untuk menemui umat yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kini Tuhan telah datang di tengah-tengah kita. Ia senantiasa menerangi jalan bagi keselamatan kita. Tidak ada keraguan lagi bagi kita untuk menyadarkan diri kepada Allah. Mari kita menjumpai Dia, mengeluh-elukan Dia sebagai penyelamat dunia dan memujinya bersama para malaikat dan orang-orang kudus. Semoga Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurati. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang penuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang bersama Dika dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.